Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan, guru-guru sekolah minggu dimanapun berada, salam jumpa. Tetap setia mengenang dalam sermon singkat. Jangan lupa untuk senantiasa sermon, mengerada diri untuk mengkhotbahkan firman Tuhan kepada anak-anak. Dan hari ini mari kita sermon untuk khotbah sekolah minggu 24 Juli 2022. 2 Musa atau Keluaran 14 ayat 21 sampai 31. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, walaupun ada panjang, ya agak panjang ini teks ini, tetapi dua hal yang boleh saya sampaikan kepada Amanginang kawan-kawan, apa yang hendak kita nasihatkan, kita khotbahkan kepada anak kita. Yang pertama, bahwa dari teks ini kita melihat Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib, mukjizat dalam perjalanan Israel menuju tanah Kanaan, ya, yaitu mereka berjalan di tengah laut di tanah kering, sebab Tuhan membelah air itu dan orang Israel berjalan di tanah yang kering di tengah-tengah laut itu. Mukjizat Tuhan, perbuatan yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan dalam perjalanan umat Israel. Nah, sudahkah anak-anak bisa melihat bagaimana kuasa kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka? Tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara sudah bisa, ya, apalagi mungkin horong tiga. Maka boleh kita tanyakan dalam menjelaskan teks ini, apa kira-kira perbuatan Tuhan yang sudah mereka lihat dalam kehidupan mereka? Apa mukjizat Tuhan yang pernah mereka terima dalam kehidupan mereka? Mungkin mereka akan menjawab, sembuh dari penyakit, pernah begini, begini, dan begini. Nah, Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, memperlihatkan kuasa kemuliaannya melalui alam, melalui ciptaannya, dan melalui orang-orang yang di sekitar kita. Agar Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui teks ini kita menekankan, mengajarkan kepada anak-anak itu bahwasanya agar kita bisa melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Agar mereka bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidup mereka walaupun sebagai anak-anak. Ya, justru Tuhan sangat senang kepada anak-anak. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, setelah Tuhan memperlihatkan mukjizat itu, mereka diselamatkan dan pasukan Firaun mati.
Di ayat 31 dengan jelas kita boleh baca tadi, kita dengarkan bahwa bangsa Israel menjadi takut dan percaya kepada Tuhan. Nah, percaya kepada Tuhan dan juga kepada hambanya Musa di masa itu. Nah, setelah kita mengajarkan kepada anak-anak bahwasanya Tuhan bekerja memperlihatkan mujizat dalam kehidupan kita saat ini. Nah, pertanyaan yang kedua yang boleh kita tanyakan kepada mereka adalah, apa yang mereka lakukan ketika mereka melihat perbuatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu Saudara-saudara. Bukan hanya saja melihat mujizat itu, tetapi apa respon, ya, apa ungkapan mereka melihat kebesaran Tuhan dalam hidup mereka. Nah, ini yang patut, yang boleh kita sangat tekankan Bapak Ibu Saudara-saudara. Mungkin kita saja sebagai guru-guru sekolah minggu juga banyak melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, toh, Amang Inang, ya kan? Tetapi jujur di hadapan Tuhan, apa yang sering kita lakukan manakala kita melihat kuasa kebesaran Tuhan? Nah, anak-anak juga demikian. Maka sejak dari dini kita ajak mereka untuk senantiasa merespon kuasa dan kemuliaan Tuhan yang mereka lihat dalam diri mereka, di keluarga mereka, dan entah dimanapun bisa mereka bisa melihat kebesaran Tuhan. Nah, kedua hal itu Bapak Ibu Saudara-saudara boleh kita khotbahkan kepada anak-anak kita, ya. Kiranya Bapak Ibu kawan-kawan semakin berimprovisasi melihat situasi kehidupan di tengah-tengah gereja kita masing-masing, dan tetaplah semangat memberikan pelayanan yang terbaik agar mereka semakin cinta Tuhan, cinta kepada gereja kita. Jangan lupa persiapan mengajar kita Bapak Ibu Saudara-saudara, buku ende sekolah minggu, agenda sekolah minggu, dan perlengkapan-perlengkapan lainnya. Tuhan memberkatimu Amang Inang. God bless you non-stop.